Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam konfrontasi. Pada saat ini, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan terpencil mengalihkan pandangan mereka ke pedang hitam. Ujung pedang hitam itu akhirnya keluar dari rawa dan sekarang melayang di atas tempat kemunculannya. "Harta karun, datanglah padaku!" Binatang bertanduk emas memberikan perintah yang dalam. Segera, jejak kekuatan dewa menuju ke pedang hitam, siap untuk mencap pedang dengan jejak hidupnya. Lu Wafeng menyusup ke pedang hitam dengan jejak kekuatan dewanya dan menyegel jejak hidupnya di atasnya, membuat pedang itu mengenalinya sebagai pemilik. Mata binatang bertanduk emas berkilau karena kebingungan. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada informasi yang dikirim? Tubuh lautan terpencil Lu Wafeng juga sedang menatap pedang hitam itu dengan bingung. Biasanya, ketika harta karun mengenali seseorang sebagai pemiliknya, informasi barang berharga akan dikirim ke pikiran pemiliknya. Informasi tersebut umumnya berupa deskripsi senjata atau teknik yang digunakan untuk memanfaatkannya. Namun yang ini sepertinya tidak punya informasi apa-apa. Aneh sekali. Lu Wafeng bingung. Saat ini, 8 kesatria alam semesta senior masih menyerang sayap binatang bertanduk emas tanpa henti. Itu mengganggu pikiran Lu Wafeng. Siu, binatang bertanduk emas, menyusutkan pedang hitam raksasa dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Dia melolong, membuat langit dan daratan bergetar. Pada saat yang sama, sayap emas raksasa dengan cepat mengecil ukurannya dan dia mengungkapkan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan terpencil. Melihat itu, 8 makhluk tertinggi kecewa. Harta sejati telah diambil. Ia telah mengenalinya sebagai tuannya. Binatang luar angkasa terkutuk. Ayo pergi. Mereka semua memelototi tubuh lautan terpencil dan tubuh binatang bertanduk emas. 3 makhluk agung dari ras penjara pergi lebih dulu. 5 kesatria alam semesta lainnya dari aliansi Hong dan aliansi wilayah utara juga kesal dan menyerah pada harapan mereka untuk mengklaim barang berharga. Mereka semua kesal. Ukuran binatang bertanduk emas itulah yang menghentikan mereka mengambil barang berharga itu dengan paksa. Tubuh dewanya terlalu besar dan tubuh dewa kita mungkin akan terbakar sebelum kita bisa membunuhnya. Seharusnya kita sudah sampai di sini segera. Harta karun sejati jatuh ke tangan binatang ruang angkasa. Hahaha, kalian semua terlambat. Binatang bertanduk emas berkata dengan suara serak. Kamu baru saja beruntung. 3 kesatria alam semesta dari aliansi wilayah utara dan aliansi Hong pergi. Tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan terpencil mengawasi mereka pergi. Dia juga melihat satu demi satu tim datang ke sini, mengikuti tanda energi dari harta karun sejati. Pergilah. Tubuh lautan terpencil menyusut menjadi 30 kaki, dan binatang bertanduk emas menyusut menjadi sekitar 300 kaki panjangnya. Binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya dengan tubuh lautan terpencil duduk di punggungnya. Siu. Binatang luar angkasa itu telah mengambil barang berharganya. Menggerutu seorang pendatang baru. Ayo pergi. Kita harus menunggu sampai lain kali. Para kesatria alam semesta berspekulasi tentang apa yang terjadi dengan rekan mereka. Mereka semua bingung, tetapi mereka harus pergi. Di bintang asli, mereka yang paling dekat dengan barang berharga saat muncul adalah yang paling beruntung. Di sini, makhluk hebat membutuhkan kekuatan dan keberuntungan. Sementara itu, 3 kesatria alam semesta dari aliansi wilayah utara terbang kembali ke tempat mereka tinggal
yaitu puncak gunung kecil. Binatang luar angkasa itu memang beruntung. Aliansi binatang ruang angkasa itu misterius dan kuat. Keduanya memiliki tipe domain yang berharga, harta sahab sejati, dan sekarang harta karun sejati pedang hitam. Mereka semua berbicara di antara mereka sendiri, dan para kesatria alam semesta yang terbuat dari logam sedang merenung. Pola pada pedang itu sangat berharga. Mata kesatria logam ungu itu bersinar. Dia segera mengisolasi mereka dengan kekuatan dewa. Kemudian dia berkata, "Kesatria 100 Rakun, Anda memiliki tubuh di pusat aliansi kita kan? Kirim pesan ke aliansi kita dan beritahu mereka bahwa kita baru saja menemukan pedang suci pedang Sungai Luo." Pedang Sungai Luo? Kedua kesatria alam semesta itu bingung. Mata kesatria ratusan rakun berkilau karena kegembiraan. Harta karun sejati tingkat atas yang legendaris, pedang Sungai Luo. Di mana kita menemukannya? Tanya kesatria ratusan rakun. Saat kesatria alam semesta lain berbicara, kesatria alam semesta logam ungu berkata, "Itu adalah harta sejati pedang hitam yang diperoleh dua monster luar angkasa. Aku telah melihat gambar pedang Sungai Luo, dan pedang hitam yang baru saja kita lihat persis sama dengan pedang yang digambar." Kesatria 100 Rakun terkejut. "Pergi, beritahu aliansi kita." Kesatria logam ungu itu berteriak. "Tentu." Kesatria ratusan rakun mengangguk. "Klanku telah memasuki pusat aliansi kita. Seorang master alam semesta akan menemuiku," gumam kesatria 100 rakun. Setelah beberapa saat, "Saya telah memberitahu master alam semesta apa yang terjadi, dan saya telah meniru bentuk pedang hitam menggunakan pikiranku. Master alam semesta yang saya ajak bicara memastikan bahwa itu memang komponen dari pedang Sungai Luo. Master alam semesta meminta kita untuk tidak melakukan tindakan apapun. Dia telah memberitahu beberapa master alam semesta yang paling dekat dengan bintang asli untuk datang ke sini, dan dia telah menandai kontribusi kita." Kesatria ratusan rakun memandang teman-temannya, dan mereka semua tersenyum. Aliansi wilayah utara segera mengatur makhluk-makhluk hebat untuk pergi ke tempat bintang asal Luofeng. Di dalam alam semesta virtual, di bar terbuka, banyak kesatria alam semesta dari kota aliansi Hong berkumpul. Hampir semua makhluk agung yang memasuki bintang asli meninggalkan klon, dan mereka menggunakannya untuk terhubung ke alam semesta virtual. Beginilah cara mereka menyampaikan informasi. "Harta karun sejati lain telah muncul. Lihatlah, yang ini aku melihatnya sendiri." "Apa harta karun sejatinya?" "Kemarilah dan lihat." "Di bintang asli yang mana?" Semua orang tertarik dengan apa yang terjadi pada bintang asli. "Lihat, ini adalah fotonya." Seorang pria berkepala botak, bermata emas, dan tubuh ditutupi rambut menunjukkan foto kepada semua orang. "Harta karun sejati ini muncul dari rawa. Sayangnya saya datang terlambat, dan harta karun sejati ini diambil oleh dua makhluk hebat dari aliansi binatang ruang angkasa." "Harta karun sejati? Sayang sekali, kamu tidak bisa mendapatkan harta karun sejatinya. Bahkan itu tepat di depanmu. Dan yang lebih buruk, itu diambil oleh aliansi binatang ruang angkasa." "Apa yang bisa saya lakukan? Kedua makhluk besar dari aliansi binatang ruang angkasa memiliki tubuh dewa sepanjang 6.000 mil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih bisa mendapatkannya kembali? Bahkan master alam semesta akan kesulitan menghadapi tubuh raksasa seperti itu," kata kesatria alam semesta berkepala botak. "Bukankah ini pedang suci dari pedang Sungai Luo?" "Ya, itu adalah pedang suci pedang Sungai Luo." Semua orang sangat senang. Sementara itu, Luofeng sedang berjalan menuju bar terbuka. "Aneh sekali, barang berharga di bintang asli telah mengenaliku sebagai tuannya, tetapi masih belum mengirimiku informasi apapun.
pikir Luo Feng. Luo Feng bingung, dan dengan demikian dia terhubung ke alam semesta virtual dan datang ke tempat makhluk hebat aliansi Hong berbagi informasi. Dia ingin bertanya kepada beberapa temannya tentang hal itu. "Kesatria Guangzhou!" teriak Luo Feng saat melihat kesatria Guangzhou. Kesatria Guangzhou berbalik ke arahnya dan berseri-seri. "Sungai Pedang!" Luo Feng berjalan ke arahnya tersenyum. Tiba-tiba dia mengerutkan kening saat makhluk lain menarik perhatiannya. Itu dia. Luo Feng mengenali kesatria alam semesta botak itu. Itu adalah salah satu dari dua kesatria alam semesta dari aliansi Hong yang menyerangnya. Ketika pikiran Luo Feng masih berada di alam semesta virtual, tiga makhluk agung berkumpul di hutan di bawah portal pusaran air pada bintang asli tempat Luo Feng tinggal. "Kami tiba di sini secepat mungkin di bawah perintah aliansi. Sepertinya kita yang pertama datang," kata salah satu dari mereka. "Ya," jawab yang lain. Setelah monster luar angkasa itu mengetahui bahwa pedang hitam dewa itu adalah bagian dari pedang Sungai Luo, mereka semua akan bergegas ke portal pusaran air itu. Jadi, kita harus menjaga tempat ini dan menghentikan mereka melakukan itu. "Jadi, kita tunggu saja di sini," yang ketiga berkata dengan suara yang dalam. "Akan ada sekelompok master alam semesta yang tiba di sini dan Master Fumo mungkin juga datang. Menurut pendapatku, Kesatria Wang Jia bisa menjaga tempat ini, sementara Kesatria Beifeng dan aku menyerangnya lebih dulu. Kesatria Beifeng dan aku bersama-sama bisa membunuh monster luar angkasa itu." "Oh ya? Kenapa kamu masih ragu-ragu?" kata seseorang. "Master alam semesta lain akan segera datang. Kesatria Beifeng, apakah Anda akan ikut?" "Oke, aku juga ikut. Tapi ingat, jika kita mendapatkan pedang dewa, kita perlu membagi poin kontribusi secara merata di antara kita bertiga." "Tentu saja." Mereka saling memandang dan tersenyum. Shoo, shoo. Dua makhluk terbang di langit. Salah satunya tingginya sekitar 100 kaki. Dia adalah makhluk menjijikan dengan 3 tanduk di kepala dan matanya seperti elang. Dia memiliki lengan yang tebal dan kokoh, dan dia memegang tombak kuno dengan 3 noda darah di ujungnya. Adapun yang lain tingginya sekitar 30 kaki dan seluruhnya diselimuti oleh jubah hitam. Bahkan wajahnya pun tertutup topeng hitam. "Kesatria Beifeng, kamu bisa menyerang jiwanya dulu," kata kesatria bertanduk 3 yang memegang tombak kuno. "Jika kamu tidak bisa membunuh mereka secara langsung, kamu bisa mempengaruhi mereka. Lalu aku akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan mereka. Dengan tubuh dewaku yang dibakar, bersama teknik pamungkasku dan tombak darah Kiku. Bahkan jika monster luar angkasa mengenakan pakaian armor harta karun sejati biasa, seranganku ini bisa menyaingi master alam semesta." "Tombak darah Ki Anda adalah harta karun sejati puncak," kata kesatria Beifeng. "Kami pasti akan berhasil." Pemimpin Istana Daraki adalah master alam semesta terkenal di aliansi wilayah utara. Dia memiliki 3 harta karun sejati, dan senjata yang dia gunakan untuk pertempuran jarak dekat adalah harta karun sejati puncak. "Meskipun mereka memiliki tubuh dewa yang besar, saya dapat membunuh mereka dengan tombak darah Kiku dengan menyerang mereka beberapa kali. Kesatria Beifeng, gunakan saja serangan jiwamu untuk menghentikan mereka melarikan diri. Kudengar binatang bertanduk emas memiliki sayap harta karun sejati." Pemimpin Istana Daraki mentransmisikan suara sambil terbang dengan kecepatan tinggi. "Serahkan saja itu padaku." Kesatria Beifeng dan pemimpin Istana Daraki berlari menuju Luo Feng seperti 2 kilatan cahaya. Sementara itu, di dalam alam semesta virtual, Luo Feng memandang kesatria alam semesta botak di kejauhan, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia, salah satu dari 2 kesatria alam semesta dari aliansi Hong yang bertempur melawanku untuk mendapatkan barang berharga. Di saat yang sama, sekelompok besar kesatria alam semesta berkumpul di sekitar kesatria alam semesta botak itu.
Mereka sepertinya sedang terlibat dalam percakapan yang mengasihkan. Luo Feng ikut mendengar setiap kata yang diucapkan. Pedang Sungai Luo, pedang suci dari Sungai Pedang Luo. Rumor mengatakan bahwa kompas Sungai Pedang Luo diperoleh oleh Master Alam Semesta dari aliansi Cincin Duri. Master Alam Semesta itu, dia pasti setengah mati untuk mendapatkan pedang lain dan akan bersedia untuk mendapatkan pedang dengan harga yang sangat tinggi. Kelihatannya itu seperti harta karun sejati biasa, tapi setidaknya sama berharganya dengan harta karun sejati puncak. Pedang Sungai Luo akan sempurna hanya jika semua pedangnya dikumpulkan, dan selama ada satu pedang yang bersembunyi bersama kita, aliansi Cincin Duri akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Sayang sekali, monster luar angkasa yang mendapatkannya. Pedang dewa dari pedang Sungai Luo, pikir Luo Feng dengan heran. Diambil oleh dua monster luar angkasa. Sayangnya saya terlambat, kata kesatria alam semesta botak. Dia menggelengkan kepalanya. Gambar pedang hitam itu masih melayang di depannya. Kalau tidak, aku akan mendapatkan pedang dewa itu. Melihat itu, Luo Feng tercengang. Ternyata pedang hitam yang dia peroleh adalah pedang dewa Sungai Luo. Luo Feng menyadari kekuatannya berdasarkan beberapa deskripsi singkat. Itu adalah harta karun sejati tipe domain tingkat atas dan memiliki kekuatan menyerang dari harta karun sejati puncak. Itu setidaknya sama berharganya dengan Sungai Seribu harta karun setelah semua pedang bergabung dengan kompas. Sebuah suara datang dari jauh. Cepat, beritahu kami di mana pedang suci itu muncul. Ya, beritahu kami sekarang. Kami akan segera ke sana secepat mungkin. Kita bisa membunuh monster luar angkasa itu dan mengumpulkan pedang dewa. Setelah itu, aliansi Cincin Duri akan bersedia membayar mahal untuk itu. Kita juga bisa memberikannya kepada aliansi kita. Dan itu pasti akan memberi kita banyak poin kontribusi. Wah, aku harus kabur, pikir Luo Feng. Tiba-tiba menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Sungai Pedang, Satria Guangzhou berkata dan berlari ke arahnya. Satria Guangzhou, saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani sekarang. Aku akan berbicara denganmu nanti, kata Luo Feng. Luo Feng kemudian menghilang, yang membuat Kesatria Guangzhou bingung. Di hutan di bintang asli tempat Luo Feng tinggal. Cepat, cepat, ayo cepat, kata Luo Feng. Tubuh lautan terpencil Luo Feng dan binatang bertanduk emas segera berdiri. Banyak makhluk hebat dari aliansi Hong akan segera berkumpul. Aku harus pergi sekarang. Ras penjara, aliansi Hong, dan aliansi wilayah utara semua melihat pedang hitam. Ketika aku mendapatkannya, makhluk hebat dari aliansi Hong sekarang sudah mulai berkumpul. Mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk menghentikan aku. Tapi orang-orang dari aliansi wilayah utara dan para ras penjara akan segera datang juga. Tubuh lautan terpencil Luo Feng menyusut hingga setinggi 6 kaki dan duduk di punggung binatang bertanduk emas. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihan sekarang. Binatang bertanduk emas menjadi 30 kaki panjangnya dan membuka sayapnya. Dia membakar kekuatan dewanya dan terbang. Di bawah kekuatan dewa yang membara dan harta karun sejati Sap Siwo, dia meluncur seperti seberkas cahaya kemasan. Pada saat itu, dua master alam semesta, pemimpin istana Daraki dan kesatria Beifeng dari aliansi wilayah utara juga terbang ke arahnya, termasuk Master Fumo. Akhirnya, pemimpin istana Daraki dan kesatria Beifeng melihatnya. Lihat, itu cahaya kemasan. Itu adalah binatang bertanduk emas. Mereka berlari menuju Luo Feng dari pusaran air. Sementara Luo Feng bergegas ke pusaran air. Secara alami, mereka bisa melihat satu sama lain di tengah jalan. Tubuh lautan terpencil dan binatang bertanduk emas melihat dua kilatan cahaya itu. Mereka mungkin makhluk hebat dari ras lain. Tapi kecil kemungkinan mereka ada di sini untuk mengejarku. Bagaimana mungkin mereka secepat itu? Oh, baiklah, aku akan lari ke bintang asli lain. Siu,
binatang bertanduk emas terus terbang, dan terkadang dia berbalik untuk menjaga jarak dari dua jejak cahaya itu. Kedua kekuatan besar itu berbelok tajam dan semakin dekat dengannya. Oh tidak, mereka mengejarku. Yang bertanduk 3 adalah pemimpin Istana Daraki dari Aliansi Wilayah Utara dan Kesatria Beifeng di sampingnya. Luo Feng segera mengembalikan tubuh lautan terpencil ke cincin dunianya. Baik pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng adalah master alam semesta, dan mereka jauh dari master alam semesta biasa. Binatang luar angkasa, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri, kata suara lembut. Sebuah suara yang dalam segera menambahkan, beri kami pedangnya. Pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng tidak bisa dianggap enteng. Luo Feng dengan cepat melambaikan sayap emasnya dan terbang ke arah lain. Aku tidak menyangka akan ditemukan secepat ini. Portal pusaran air keluar kemungkinan besar sudah dijaga. Jika aku pergi ke sana, aku akan masuk ke dalam jebakan. Aku akan pergi ke bintang asli lain melalui portal pusaran air lain, gumam Luo Feng. Pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng menatapnya dengan acuh-acuh. Ternyata semuanya berada di bawah kendali mereka. Sekarang giliranmu, kata pemimpin Istana Daraki. Beifeng memandang Luo Feng di kejauhan, matanya berbinar. Tiba-tiba, aliran waktu di sekitarnya berputar. Serangan jiwa yang tak terlihat segera menangkap binatang bertanduk emas dan menembus tubuhnya. Itu dengan cepat mulai menghabiskan kekuatan dewanya. Segel! Mutiara Menara mengeluarkan benang yang tak terhitung jumlahnya dan menghubungkan seluruh tubuh dewa secara instan. Erosi jiwa menyerang jiwanya. Namun, Luo Feng memiliki tekad yang kuat. Selain Mutiara Menara juga menjaganya, sehingga erosi jiwa tidak bisa mempengaruhi Luo Feng sama sekali. Kesatria Beifeng memandang dengan puas ke binatang emas, terbang ke satu arah dan melambat. Dia mengirimkan suaranya ke pemimpin Istana Daraki. Saya berhasil mengikis jiwanya, tetapi dia pasti terpengaruh ketika dia mencoba untuk mempertahankan diri dari serangan jiwaku. Sekarang, giliran Anda, kata Kesatria Beifeng. Hahaha, tunggu dan lihat saja, kata pemimpin Istana Daraki. Dia menyerang binatang bertanduk emas seperti kilatan cahaya, sementara Kesatria Beifeng mengikutinya. Binatang bertanduk emas, pemimpin Istana Daraki memanggil. Saat dia mengangkat tombak kuno di tangannya, 3 noda darah di ujungnya bersinar dengan ukiran hukum berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin Istana Daraki memancarkan energi berdarah, matanya memerah, dan dia dengan cepat menuju ke arah binatang bertanduk emas. Matilah! Pemimpin Istana Daraki menggeram dan membakar kekuatan dewanya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan dewa ditanamkan ke tombaknya. Dia mengayunkan tombaknya dengan ganas. Tombak itu menusuk ke arah binatang bertanduk emas yang baru saja menyadarinya dan mencoba menutup sayapnya untuk melindungi dirinya. Jang! Tombak itu begitu kuat sehingga ruang yang dilewatinya terpelintiri dengan kejam, membentuk riak ruang yang terlihat. Itu menusuk sayap binatang bertanduk emas. Bang! Senjata itu sangat kuat. Binatang bertanduk emas terpental di bawah kekuatan gelombang kejut. Pergi, jangan biarkan dia kabur, kata pemimpin Istana Daraki. Shoo, shoo. Kesatria Beifeng dan Kesatria Daraki mengejar binatang bertanduk emas. Sangat kuat, pikir binatang bertanduk emas yang bisa merasakan tingkat cederanya. Saya berpura-pura terpengaruh karena saya ingin menguji kekuatan tombaknya. Pantas saja itu sangat terkenal. Bahkan sayap siwuku tidak mampu untuk menolaknya. Itu seperti latihan, kata Luo Feng. Kekuatan masih memasuki tubuh dewaku setelah menembus sayap siwu dan armor force. Luo Feng terkejut. Terlepas dari itu, saya masih cedera. Meskipun luka, itu bukan apa-apa karena tubuh dewanya sangat besar. Di sisi lain, apa? Kenapa tubuhnya masih begitu kuat? Kata pemimpin Istana Daraki. Dia kaget. Bahkan jika dia menggunakan bentuk ketiga dari armor harta karun sejati biasa, dia paling banyak
hanya bisa melemahkan kekuatan sebesar 99%. Aku melakukan teknik pamungkas dengan mengkonsumsi hampir 1/1000 tubuh dewaku dan menggunakan tombak daraki. Dia seharusnya terluka parah. Siu, binatang bertanduk emas, mengayunkan sayapnya dan mempercepat. Terlalu cepat, kata pemimpin istana daraki. Kesatria Beifeng, cepat hentikan dia. Serahkan padaku, Satria Beifeng berkata sambil menatap binatang bertanduk emas. Dia melakukan serangan jiwanya lagi, mencoba mempengaruhi binatang bertanduk emas. Namun bukannya melambat, binatang bertanduk emas terus melaju. Dia tidak terpengaruh. Satria Beifeng sangat terkejut. Jadi kami telah ditipu, kata pemimpin istana daraki, menteramisikan suaranya. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan sengaja menahan seranganku untuk menunjukkan kekuatan pertahanannya yang luar biasa. Bajingan, dia menghinaku. Hentikan dia, Satria Beifeng. Aku akan mengajari dia konsekuensi karena menghinaku. Pemimpin istana daraki meraung parau, matanya berkilau karena haus darah. Kesatria Beifeng memandang binatang bertanduk emas dari jauh dan melambaikan tangannya. Siu, 30.000 pisau belati muncul dan terbang menuju binatang bertanduk emas. Itu adalah kekuatan spiritual, harta karun sejati yang dimiliki Kesatria Beifeng. Dan sebagai makhluk hebat yang mahir dalam serangan jiwa, dia juga pandai menggunakan senjata spiritual. Bahkan kecepatan makhluk agung tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan senjata spiritual. Senjata spiritual terus mendekat. Setelah beberapa saat, mereka mengepung Luo Feng. Oh tidak, kata binatang bertanduk emas. Dia tahu dia dalam masalah ketika dia melihat puluhan ribu bayangan terbang ke arahnya. Topi sayap. Binatang bertanduk emas membuka sayap emasnya yang segera tumbuh lebih besar dan memblokir sebagian besar belati hitam. Beberapa dari mereka menembus perut binatang bertanduk emas dan terus memukul tubuhnya. Tubuh binatang bertanduk emas melambat tajam saat Kesatria Beifeng dan Kesatria Daraki mendekat. Sialan kalian berdua, masih mengejar, kata Luo Feng. Saya memiliki armor force untuk melindungiku. Mereka benar-benar berpikir bisa menyakitiku. Saya berpura-pura terpengaruh oleh serangan jiwa karena saya ingin merasakan kekuatan tombak daraki yang legendaris. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melukaiku. Kalian ingin menghentikanku dengan menggunakan senjata kekuatan spiritual. Jika saya menggunakan cermin aurora benang emas, itu akan memiliki kekuatan perlawanan yang jauh lebih kuat daripada senjata kekuatan spiritual Anda. Binatang bertanduk emas melihat ke belakang dengan dingin. Dia bahkan tidak menganggap pemimpin istana daraki dan Kesatria Beifeng sebagai ancaman. Terlepas dari itu, aku perlu menyingkirkan keduanya. Jika tidak, rencanaku akan terlihat. Aku akan memberi mereka pelajaran dulu, pikir Luo Feng. Tubuh binatang bertanduk emas menggeram dan melambaikan sayapnya. Dia berbalik dan berlari ke arah Kesatria Beifeng dan Kesatria Daraki. Pemimpin istana daraki sangat gembira melihat ini dan berteriak. Binatang bertanduk emas yang bodoh itu ingin mati. Aku akan dengan senang hati memenuhi keinginannya. Pemimpin istana daraki membakar tubuh dewanya dan berlari menuju tubuh binatang bertanduk emas. Sayap binatang bertanduk emas menyerang seperti pedang. Hahaha. Cahaya berdarah melintas di mata pemimpin istana daraki, dan tombak darakinya juga ditutupi dengan cahaya berdarah. Dia benar-benar gila. Rasanya seperti dua bintang yang saling bertabrakan. Ruang itu bergetar. Tubuh binatang bertanduk emas bentrok melawan pemimpin istana daraki dengan sayap tajamnya lagi dan lagi. Sementara itu, pemimpin istana daraki terus menghindarinya. Pada saat yang sama, dia memegang tombaknya tanpa henti. Cara dia memegang tombaknya aneh. Itu berjalan lebih cepat dan tubuh dewanya menjadi semakin kuat. Mereka bertarung sengit selama beberapa detik. Pemimpin istana daraki mundur lebih dulu. Cahaya berdarah di matanya telah menghilang dan dia sama sekali tidak seperti sebelumnya. Daraki,
Apa yang terjadi? Kesatria Beifeng bertanya sambil terbang ke arahnya. Bahkan teknik pamungkasmu tidak bekerja. 13 tombak milikmu menggunakan teknik khusus yang terkandung dalam tombak Daraki dan tubuh dewa yang terbakar. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu perlu membakar lebih banyak tubuh dewa dan beberapa master alam semesta tidak dapat menahan 13 tombakmu. 13 tombak. Ketika tombak menyerang pertama kali, tombak itu hanya memakan 1/1000 tubuh dewa. Tetapi semakin banyak menyerang, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Dan setelah tombak menyerang 13 kali, itu menghabiskan 9% dari tubuh dewanya. Saat ini, mata Kesatria Daraki menyala karena kaget dan marah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku telah kehilangan 9% dari tubuh dewaku, tetapi masih tidak bisa melemahkan kekuatannya. Kesatria Beifeng dan pemimpin istana Daraki memelototi binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas kembali menatap mereka dan menggeram. Pada saat yang sama, domain aurora benang emas yang kuat menyelimuti ratusan juta mil persegi di sekitar mereka. Kesatria Beifeng dan pemimpin istana Daraki benar-benar terjebak. Ini adalah jenis domain yang berharga. Shoo, tubuh binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya dan terbang menjauh dari benang emas aurora yang tak berujung dan bergumam. Pelajaran yang diajarkan harus pergi sekarang. Pemimpin istana Daraki ini sangat mengesankan. Dia mampu mengkonsumsi 1-10 ribu dari tubuh dewaku. Bahkan dengan armor force melindungiku. Jika saya adalah master alam semesta berukuran lebih kecil, saya mungkin telah dimusnahkan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Feng akan berhasil lolos? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham